Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas manajemen 503 dan Ibu Agnes Cynthia Eka Putri SAK MAK, dosen mata kuliah akuntansi biaya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Robi Nugraha, untuk NIM 24020102030, prodi PJJ Manajemen S1, terus kelasnya di MJ 503. Asal saya dari Cirebon, sekarang saya tinggal di Ciamis. Terus materi yang akan saya presentasikan yaitu materi mengenai metode harga pokok proses, di mana metode harga pokok proses merupakan teknik akuntansi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk atau biaya produksi barang secara massal dikeluarkan perusahaan, dan perhitungannya dilakukan setiap periode dengan mengakumulasikan biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi dilakukan. Metode ini berfokus pada departemen-departemen dalam pabrik atau pusat-pusat biaya dan proses produksi. Metode harga pokok proses memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok atau biaya per unit, membagi biaya dengan unit yang dihasilkan, dan membuat laporan biaya produksi. Karakteristik produksi dengan proses costing. Yang pertama itu, produksi dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan ini diawali dengan diterbitkannya perintah produksi yang di dalamnya berupa rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Terus yang kedua, produksi secara massal yang dihasilkan merupakan produk standar sehingga konsumen dapat membeli langsung produk dalam bentuk barang jadi tanpa harus memesan terlebih dahulu. Terakhir, tujuan proses produksi yaitu untuk memenuhi persediaan barang di gudang perusahaan agar jumlah barang persediaan di gudang tetap terjaga. Metode pengumpulan biaya produksi. Biaya produksi yang pertama, pengumpulan biaya produksi dilakukan per departemen produksi pada tiap periode akuntansi. Terus yang kedua, harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap periode akhir akuntansi atau biasanya akhir bulan. Terus yang ketiga, pengelolaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu produk. Harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan sehingga BOP dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Dan keempat, untuk unsur yang digolongkan dalam BOP yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung. BOP dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Adapun manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama itu menentukan harga jual produk. Formula untuk menentukan harga jual berdasarkan biaya yaitu estimasi biaya dari produk untuk jangka waktu tertentu, terus estimasi biaya non produk untuk jangka waktu tertentu, menghasilkan total biaya produk untuk jangka waktu tertentu. Terus kemudian ditambah dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu sehingga menghasilkan estimasi harga pokok per satuan sehingga laba per unit yang diinginkannya juga ditemukan. Estimasi harga jual per unit
yang dibebankan kepada pembeli. Terus manfaat yang kedua itu menentukan realisasi biaya produksi. Bila rencana produksi telah diputuskan, pihak manajemen perlu informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Formula untuk menentukan biaya produksi yang sesungguhnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan BOP sesungguhnya, sehingga menghasilkan total produksi sesungguhnya. Total biaya produksi sesungguhnya. Terus yang ketiga, menentukan harga pokok persediaan produksi, produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Biaya produk yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produk yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Terus yang terakhir, manfaat informasinya itu menghitung laba atau kerugian bruto pada periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam bentuk biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi, di mana formula untuk menghitung laba atau rugi bruto tiap periodenya yaitu hasil penjualan terus ditambah persediaan produksi jadi awal ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal, di mana nanti dikurangi biaya produksinya. Nah, biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku sesungguhnya, tenaga kerja langsung, dan BOP sesungguhnya, sehingga nanti ketemu total biaya produksinya. Sehingga persediaan PDB-nya ditemukan. Persediaan produk dalam proses akhir ditemukan dari biaya persediaan produk dalam proses awal dikurangi biaya. Kemudian harga pokok produksi tersedia untuk dijual itu dari persediaan produk jadi akhir dan harga pokok penjualan, sehingga labanya nanti akan diketahui, laba brutonya diketahui. Laba itu dihasilkan ketika penjualan lebih besar daripada biaya operasional sehingga menghasilkan laba perusahaan. Sedangkan kerugian perusahaan didapat ketika penjualan kurang dari lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Kemudian kita membahas produksi diolah melalui satu departemen produksi. Artinya mulai saat bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik telah tersedia, maka seluruh kegiatan proses pembuatan produksi produk perusahaan dilakukan dalam satu departemen atau divisi. Pada akhir periode dapat diketahui jumlah produk yang telah selesai dan jumlah produk yang masih setengah jadi dalam proses. Kemudian memerlukan perhitungan unit ekuivalensi dari setiap jenis biaya produksi. Rumus umum untuk menghitung unit ekuivalensi adalah jumlah produk ditambahkan dengan jumlah produk dalam proses dikalikan tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian merupakan berbentuk persentase biaya produksi tersebut telah diserap oleh produk yang sedang dibuat. Untuk produk jadi, tingkat penyelesaiannya yaitu 100%. Unit ekuivalensi diperlukan untuk menghitung biaya produk per unit dan setiap jenis biaya produk yaitu dengan membagi total masing-masing jenis biaya produksi yang dikeluarkan pada periode tersebut dengan unit ekuivalensi. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang pertama, perhitungan biaya produksi produk yang dihasilkan oleh departemen produk. Pertama,
sama dengan apabila proses produksi hanya melalui satu departemen produksi saja. Yang kedua, perhitungan biaya produksi yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama bersifat kumulatif karena terdiri dari biaya produksi yang dibawa departemen sebelumnya, biaya produksi yang ditambah oleh departemen setelah departemen pertama. Dari materi yang telah dibahas tadi, berikut contoh kasus untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Contoh kasusnya di mana PT Pink Cadillac memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B dalam mengolah produknya. Berikut data-data produksi pada bulan Mei. Diketahui untuk Departemen A dan Departemen B itu barang dimasukkan dalam proses untuk Departemen A yaitu 35.000 kg. Terus produk jadi yang ditransfer ke Departemen B sebesar 30.000 kg. Terus produk jadi yang ditransfer ke gudang untuk Departemen B yaitu sebesar 24 kg, sedangkan untuk PDP atau produk dalam proses Departemen A dan Departemen B yaitu 5.000 kilo dan 6.000 kilo. Untuk biaya produksi yang dikeluarkan Departemen A dan Departemen B untuk biaya bahan baku Departemen A yaitu 70.000, untuk biaya tenaga kerjanya untuk Departemen A 155.000 dan untuk Departemen B 270.000, sedangkan BOP-nya untuk Departemen A 248.000 dan untuk Departemen B 405.000. Dan diketahui juga tingkat penyelesaian PDP-nya untuk biaya bahan baku Departemen A yaitu 100% dan untuk biaya konversinya untuk Departemen A dan Departemen B yaitu sebesar 20 dan 50%. Jadi dari contoh kasus ini kita harus mencari langkah pertamanya yaitu menghitung harga pokok produksi di Departemen A. Langkah pertamanya yaitu menghitung unit ekuivalensi di Departemen A, di mana rumus unit ekuivalensi didapat dari jumlah produk ditambah jumlah produk dalam proses atau PDP dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk biaya bahan baku di Departemen A didapat unit ekuivalensinya yaitu 35.000 kg, didapat dari 30.000 ditambah 50.000 dikali 100%. Di soal dijelaskan bahwa jumlah produk di Departemen A yaitu sebesar 30.000, sedangkan PDP di Departemen A sebesar 5.000 dan tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku yaitu 100%, sehingga ditemukan unit ekuivalensinya yaitu sebesar 35 kg. Dan untuk biaya konversi untuk Departemen A didapat jumlah produksinya sebesar 30.000 ditambah jumlah PDP sebesar 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya 20%, sehingga didapat unit ekuivalensi untuk Departemen A pada biaya konversi yaitu sebesar 31 kg. Biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP, sehingga dari langkah pertama ini kemudian kita mencari biaya produksi di Departemen A. Untuk menghitung biaya produksi di Departemen A itu didapat dari total biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalensi sehingga menghasilkan biaya produk per unit.
Nah, untuk Departemen A diketahui di soal total biaya produksinya yaitu 70.000 dan tadi nilai ekuivalensinya yaitu untuk bahan baku sebesar 35.000 sehingga biaya produksi per unitnya yaitu Rp2. Dan untuk tenaga kerja total biaya produknya itu di soal 155.000, terus nilai ekuivalensi untuk tenaga kerja tadi itu 31.000 sehingga di biaya produk per unitnya yaitu sebesar 5%. Dan untuk BOP di soal diketahui bahwa total biaya produksi untuk BOP sebesar 248.000 dan untuk nilai ekuivalensinya untuk BOP yaitu sebesar 31.000. Ingat teman-teman kalau biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP sehingga dua-duanya 31.000 sehingga didapat biaya produksi per unitnya itu sebesar Rp8. Sehingga dari total dari biaya-biaya tersebut maka total untuk biaya produksinya itu 473.000 dan untuk total biaya produk per unitnya itu 15. Kemudian setelah itu menghitung pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses di Departemen B. Menghitung HP produk jadi dan HP produk dalam proses HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Untuk jumlah produk tadi yaitu sebesar 30 kg dikali total unit ekuivalensinya itu sebesar 15 sehingga didapat harga pokok produksi yang ditransfer ke B sebesar 450.000. Untuk harga pokok PDP atau produk dalam proses di Departemen A yaitu untuk bahan baku diketahui bahwa di soal tadi untuk bahan baku itu 5.000 jumlah produknya, terus dikali tingkat penyelesaiannya 100% telah diketahui di soal dan dikalikan biaya produk per unitnya untuk bahan baku yaitu 2% sehingga didapat HPP PDP untuk bahan baku yaitu 10.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja jumlah produknya 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya 20% dikalikan dengan biaya per unitnya 5 sehingga hasil HPP PDP untuk BTK yaitu 5.000 sedangkan untuk BOP jumlah produk sebesar 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 20% dikalikan dengan produk per unitnya itu 8 sehingga didapat HP PDP atau produk dalam prosesnya itu sebesar 8.000 sehingga total dari harga pokok produk dalam prosesnya yaitu 23.000. Jadi dari setelah ditemukan harga produk jadi dan HPPDP di jumlah sehingga mendapatkan total biayanya itu untuk bulan Maret sebesar 473. Dari perhitungan-perhitungan tadi berikutnya kita masukkan ke dalam jurnal pencatatan di biaya produk di Departemen A, di mana jurnal untuk mencatat biaya pada bahan baku itu BDP biaya bahan baku Departemen A sebesar 75.000 di debit dan untuk persediaan bahan bakunya sebesar 70.000 sama
Terus untuk jurnal mencatat biaya tenaga kerja yaitu BDP biaya tenaga kerja Departemen A terhadap gaji dan upah yaitu sebesar 155.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat BOP yaitu BDP BOP Departemen A terhadap berbagai rekening yang dikreditkan sebesar 248.000. Terus yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. BDP biaya bahan baku Departemen B sebesar 450.000. Terus untuk BDP bahan baku Departemen A, terus tenaga kerja Departemen A dan BOP Departemen A di total, maka hasilnya akan sama dengan BDP biaya bahan baku Departemen B yaitu sebesar 450.000. Untuk jurnal mencatat harga pokok produk dalam proses, di mana persediaan BDP Departemen A terhadap BDP bahan baku Departemen A, tenaga kerja Departemen A, dan BDP BOP Departemen A sebesar 23.000. Nah, dari BDP bahan baku, tenaga kerja, dan BOP itu setelah dijumlah menghasilkan persediaan BDP Departemen A, yaitu hasilnya sama nantinya sebesar 23.000. Jadi dari sisi kanan dan sisi kirinya itu menghasilkan nilai yang sama. Kemudian kita telah mendapatkan harga yang dikeluarkan untuk Departemen A. Kemudian kita menghitung harga pokok produksi di Departemen B. Sama seperti Departemen A, langkah pertamanya yaitu menghitung unit ekuivalensi Departemen B, di mana rumusnya itu jumlah produk ditambahkan jumlah produk dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk Departemen B, biaya konversinya adalah jumlah produk yang diketahuinya itu 24.000 ditambah jumlah PDP-nya itu sebesar 600 dikali tingkat penyelesaiannya itu sebesar 50, sehingga unit ekuivalensi untuk Departemen B didapat 27.000. Ingat teman-teman, biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Kemudian setelah menghitung harga pokok produksi di Departemen B untuk jadi nilai ekuivalensinya Departemen sudah diketahui, kemudian menghitung biaya produksi di Departemen B. Biaya produksi itu untuk mencari biaya produk per unitnya. Diketahui di soal bahwa di soal Departemen B bahwa tenaga kerja untuk Departemen B 270.000 dan BOP 405.000, sehingga total biaya produksi Departemen B sebesar 625.000. Sedangkan unit ekuivalennya tadi kita udah cari dan kita temukan nilai ekuivalensinya itu sebesar 27 kg, sehingga didapat biaya produk per unitnya untuk tenaga kerja dan BOP yaitu Rp10 dan Rp15, sehingga total biaya produk per unitnya itu Rp25. Terus kemudian menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses di Departemen B. Menghitung HP harga pokok produk jadi dan harga produk dalam proses di Departemen B. Jadi HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B didapat tadi diketahui di soal bahwa jumlah produk untuk Departemen B sebesar 24.000 dikalikan dengan nilai unit ekuivalensinya yaitu Rp25, sehingga didapat HP produk jadinya sebesar 600.000. Sedangkan untuk HP PDP atau produk dalam proses untuk tenaga kerja untuk jumlah produknya diketahui 6.000 dikali tingkat penyelesaiannya untuk
biaya tenaga kerja sebesar 50% dan dikali unit ekuivalensinya 10% sehingga didapat HP PDP untuk BTK yaitu 30.000. Sedangkan untuk BOP diketahui di soal untuk jumlah produknya itu 6.000 dikali tingkat penyelesaiannya 50% dikalikan dengan unit ekuivalensinya yaitu Rp15 sehingga didapat harga pokok produk dalam prosesnya yaitu sebesar 45.000. Dari penyelesaian tersebut didapat bahwa jumlah biaya produk bulan Maret itu sebesar 675.000. Dari penyelesaian tersebut kita masukin lagi ke jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen B, di mana diketahui di soal untuk jurnal mencatat biaya bahan baku di soal tidak ada karena di soal tidak ada biaya bahan bakunya. Terus untuk jurnal mencatat biaya tenaga kerja itu BDP tenaga kerja terhadap gaji dan upah sebesar 270.000. Terus untuk jurnal untuk mencatat BOP, BDP BOP Departemen B terhadap sisi sebelahnya berbagai rekening yang dikreditkan sebesar 405.000. Terus mencatat jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi terhadap BDP bahan baku, tenaga kerja, dan BOP dihasilkan sebesar 960.000. Jadi nanti BDP bahan baku, tenaga kerja, dan BOP setelah dijumlah hasilnya akan sama dengan persediaan produk jadi yaitu 960.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses persediaan BDP terhadap BDP bahan baku Departemen B, BDP tenaga kerja terhadap Departemen B, dan BDP BOP di Departemen B sebesar 165.000. Dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP setelah dijumlahkan hasilnya akan sama dengan sisi sebelahnya yaitu persediaan BDP Departemen B sebesar 165.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.